Puji Tuhan saudara-saudara. Salam. Berjumpa kembali saudara-saudara dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang arti sebuah ketaatan saudara. Arti sebuah ketaatan ya. Hari ini kita akan berbicara tentang ketaatan daripada murid-murid Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saya undang kita untuk kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31. Iya. Sebelum kita baca ayat ini, selamat buat Ratu yang sudah wisuda kemarin. Ya, SMP untuk SMA. Selamat ya dek, Tuhan berkati ya. Puji Tuhan saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan kita baca bersama-sama. Ayat 31. 3, 2, 1. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara-saudara, beranjak daripada pembacaan kita pagi hari ini tentang murid-murid saudara-saudara. Maka kalau murid itu berbicara tentang seorang dalam kamus bahasa Indonesia, saudara, seorang murid itu adalah orang atau anak yang lagi berguru atau belajar. Itu dalam kamus bahasa Indonesia di halaman 664. Ya. Jadi berbicara tentang seorang anak atau murid yang sedang berguru atau belajar kepada seorang guru sudah. Itulah murid. Nah hari ini kita sedang belajar kepada guru agung kita yang bernama Yesus Kristus. Tentang arti sebuah ketaatan itu sendiri. Nah ketaatan dalam bahasa Indonesia saudara-saudaraku ketika saya lihat saudara. Dalam kamus bahasa Indonesia halaman 987 dikatakan begini saudara. Ketaatan, ya definisi ketaatan itu kepatuhan, ya kepatuhan, kesetiaan dan kesalehan. 3 hal penting ini yang bertalian di ketaatan yang perlu kita renungkan saudara. Tentang kepatuhan. Saudara, seorang yang taat pasti dia akan melakukan sebuah kepatuhan dalam hidupnya. Patuh. Orang yang bekerja patuh kepada aturan yang berlaku di perusahaan di mana dia bekerja. Ya. Kalau orang bekerja di perusahaan, kalau dia masuk jam 8 dia harus tetap masuk jam 8. Atau kurang dari jam 8. Ya, dia harus absen dulu, dia harus sidik jari. Sekarang itu absen itu nggak titip-titip lagi saudara. Kalau dulu pakai titip-titip, seingat saya. Ya, colok di mesin, keluar. Jam berapa kita masuk? Sekarang nggak bisa lagi titip-titipan. Sekarang pakai sidik jari sudah. Kalau sidik jari itu masing-masing orang punya keunikan sudah. Seorang anak kembar sekalipun tidak akan sama sidik jarinya sudah. Ya, jadi dia harus tempel tangannya di sidik jari itu, kemudian di alat itu dia tempelin keluarlah. Ya absen itu sudah. Itu bentuk sebuah ketaatan orang di dalam dia bekerja di mana dia bekerja di sebuah perusahaan dimanapun saudara-saudara. Kita harus taat, kita harus rajin, harus setia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan oleh perusahaan. Nah, kalau saja perusahaan menekankan kita demikian rupa supaya kita taat dalam menjalankan segala tugas kita, kewajiban kita, bagaimana dengan sikap kita dengan Tuhan kita saudara? Sebagai Allah yang kita sembah, yang Allah kita puji itu. Bagaimana ketaatan kita kepada dia? Hari ini kita harus benar-benar taat kepada Tuhan saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang berbobot dalam hidup ini. Orang Kristen yang berbobot adalah orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Yang menjalankan kewajibannya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak sekedar menjadi orang Kristen yang biasa. Dia harus menjadi orang Kristen yang taat, yang patuh kepada aturan yang ada. Ada kesetiaan dalam segala hal saudara-saudara. Di dalam segala hal itu saudara-saudaraku muncullah yang namanya kesalehan. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Mari kita merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Alkitab dalam pembacaan kita tadi dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 dikatakan begitu. Jikalau kamu, bagian B saya langsung loncat. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi orang yang tidak tinggal di dalam firman Allah, dia bukan murid Tuhan. Itu Alkitab katakan, bukan kata saya. Orang yang tinggal dalam Tuhan dan orang yang tinggal dalam firman Allah, dia pasti ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan senantiasa. Di dalam kita melakukan segala sesuatunya dengan baik dalam hidup ini. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mau mentaatinya sebagai perintah agung daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan ini sangat penting bagi kita. Ya, karena ini merupakan sebuah perintah Tuhan bagi kita sekalian. Sangat penting bagi kita. Ini perintah. Kalau perintah, saudara-saudaraku, jika orang melanggar perintah, apa konsekuensinya ketika seseorang tidak taat, saudara? Halo? Coba yang suara yang keras dong. Jika seorang tidak taat, apa konsekuensinya? Kena penalti, hukuman. Ya. Ada akibat daripada ketidaktaatan itu sendiri. Jadi perintah ini saudara-saudara, perintah Tuhan sendiri kepada kita sekalian. Agar apa? Agar kita mau mengikuti keteladanan Tuhan dalam hidup kita. Ini perintah saudara-saudara. Dan kalau perintah itu tidak bisa ditawar-menawar, saudara. Tidak ada istilah yang kita menawar. Jangan dulu Tuhan. Enggak cocok dengan keadaan saya atau mood saya sekarang. Tidak cocok gitu. Saya enggak mau. Dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-13. Ayat yang ke-4. Baca baik-baik saudara-saudara. Kita baca ayat ini. Ulangan 13 ayat yang ke-4. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan Allahmu haruslah kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya haruslah kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Saudara-saudara, coba saudara baca dan simak baik-baik. Dari satu ayat ini saja. Kitab Ulangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 ini. Saya menemukan ada 6 bahagian penting saudara. Yang tertulis di sana. Di antaranya saudara-saudara dia bilang begini. Kamu harus, satu yang pertama apa? Ikuti. Orang yang mengikuti itu dia di depan atau di belakang? Ya, dia ada di belakang. Yang kita ikuti siapa? Kalau Yesus di depan kita, kita harus mengikuti dia dari belakang, saudara-saudaraku. Kita tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengikutinya. Saya kemarin nonton YouTube. Ada seorang bapak, dia ada di hutan, saudara. Ya, dia di hutan, dia ada puluhan ekor babinya, saudara. Puluhan ekor babinya dilepaskan ada sekitar 8, 10 lebih lah. Dilepaskan mulai dari anak, sedang sampai yang tua. 2 ekor babinya yang besar-besar diikat di lehernya. Kemudian dia tarik saudara. Saudara yang lucunya saudara. Itu dari 8 atau 10 ekor babi yang tidak terikat itu saudara. Itu dia mengikutinya saudara. Padahal itu dia di hutan loh. Ada semak-semak 2 belukarnya. Tapi dia yang hebatnya dia bisa mengikuti tuannya saudara. Tuannya jalan dia ikutin. Itu yang 8 ekor lebih itu saudara. Saya dapat bayangkan saudara. Jika saja kita seperti Tuhan kita. Yang ada depan kita. Sebagai kita murid-muridnya. Seharusnya kita mengikuti dia dengan baik. Tanpa kita harus menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bayangkan tuh babi. Itu babi hutan loh saudara. Itu bukan babi yang dijinakkan.
Memang babi hutan tapi sudah dijinakkan. Tapi hebatnya dia bisa mengikuti dengan tertib. Sudah. Dia ikutin kemana tuannya lewatin. Dia naik lembah gini dia ikut juga sudah. Oh hebat sekali sudah. Saya ambil pelajaran penting di sini. Kalau orang Kristen ya. Saya tidak berkata saudara binatang enggak. Maafkan saya tidak. Ini contoh saja. Saudara. Itu begitu taatnya dia. Bisa berjalan beriringan dengan tuannya. Kalau saudara berkata bahwa saudara Tuhanmu adalah Tuhan yang agung. Seharusnya kita patut mengikuti dia dengan baik. Ini perintah buat kita saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Agar kita bisa melakukannya. Yang kedua apalagi saudara? Yang kedua takut akan dia. Orang yang takut akan Tuhan itu dia akan apa saudara? Dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Anak-anak Tuhan, kalau kita bekerja, kita tidak ikut-ikutan orang untuk kita korupsi. Ya. Kita tidak mau ikut-ikutan orang. Ya kalau kita bekerja, kita datang terlambat. Oh teman saya kan terlambat datang, saya juga mau ikut. Kita orang Kristen gak seperti itu. Budaya kita orang Kristen tidak demikian. Orang datang terlambat, kita datang duluan. Orang pulang duluan, kita pulang terlambat. Itu harusnya yang kita miliki dalam hidup. Harus memberikan sebuah contoh yang baik yang patut diteladani oleh orang. Saya sudah pernah cerita bagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Departemen Kelautan dan Perikanan. Ya. Ada seorang direktur jenderalnya. Orang Kristen, orang dari Toraja. Dia diangkat jadi direktur di sana. Rumahnya tinggal di Bekasi. Tetapi dia kerja di dekat istana sana. Dekat apa tulang? Gambir. Di Gambir sana. Dia datang orang jam 8 ya pemerintah. Tapi dia sudah datang jam 5, 6 pagi. Dia punya ruangan khusus, meja panjang besar karena dia direktur. Di atas mejanya itu ada Alkitab. Dan kita tanya, Pak masih ada waktu untuk baca? Pak justru karena Alkitab ini saya bisa kuat ada di sini. Betapa banyak pesaing-pesaing saya untuk bisa menduduki tempat ini. Bisa menggeser kedudukan saya. Tapi kalau saya tidak dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, saya tergeser. Tiap pagi dia berdoa di sana, dia baca Alkitab di sana. Betapa hebatnya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, saudara-saudara, saya mau beritahu kita. Tuhan akan mempromosi kita pada tempat yang tertinggi. Amin. Asal kita mau mengikuti atau kita mau mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita berjalan sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Ya, nggak boleh saudara-saudaraku. Kita harus benar-benar harus takut akan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Tapi kita mempercayai bahwa dia ada Tuhan di antara kita saudara-saudara. Yang kedua, yang ketiga apa saudara? Dari pembacaan kita itu. Yang ketiga dia berpegang pada perintahnya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan kalau kita tidak berjalan dalam perintah Tuhan? Apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Kita akan jatuh bangun saudara. Orang yang tidak berpegang pada perintah Tuhan dia mudah jatuh. Dia mudah melakukan segala bentuk kejahatan dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang berpegang pada perintah Tuhan. Dia akan mencerminkan Kristus di tengah-tengah kehidupan di mana dia bekerja. Saudara. Yang keempat, di situ saudara apa? Kita harus mendengarkan suaranya. Saudara-saudara, suara yang diperdengarkan buat saudara adalah firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan dari mimbar ini. Itulah suara Tuhan yang perlu kita dengar bersama-sama. Ya. Saudara harus camkan baik-baik. Apa yang saudara dengar hari ini itulah suara Tuhan yang saudara harus praktekkan dalam hidup kita. Menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita saudara-saudara dalam hidup ini. Kita tidak akan mampu berjalan dalam dunia ini. Dengan segala macam problem. Atau problematika yang ada ini. Tanpa kita mendengarkan suara Tuhan dengan benar. Saudara. Harus kita lakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima saudara-saudaraku.
kita harus apa sudah? Harus berbakti. Apa artinya berbakti sudah? Berbakti itu begini sudah. Kalau kita enggak berbakti itu tidak melawan orang tua ya. Apa yang orang tua suruh dia lakukannya. Tidak, enggak mah. Itu bukan bagian saya. Enggak saudara. Orang yang berbakti adalah orang yang mau taat, mau melakukan segala sesuatu dengan baik. Dengan sungguh-sungguh perintahnya. Saudara. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Melakukan sesuatu yang Tuhan harapkan kepada kita. Kita mau berbakti kepada Tuhan kita yang kita sembah. Dan yang ke-6, saudara-saudaraku, apa dikatakan di situ? Harus berpaut. Tahu arti berpaut, saudara? Ya, dekat. Berpaut itu dalam kamus bahasa Indonesia begini, saudara. Saya baca di dalam halaman 718, dikatakan begini. Berpaut itu dia terikat erat-erat. Dia terikat erat-erat, melekat atau melilit. Seperti akar pohon yang melekat pada pohon yang lain sudah. Ada akar, dia melilit pada pohon itu sudah. Dia ikat itu pohon. Dia melekat sungguh-sungguh. Kemudian dia melilit dengan erat-erat. Berpegang kuat-kuat. Itu artinya berpaut sudah. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Nah hari ini saudara-saudaraku kita ada pada posisi yang mana? Tuhan rindu kita supaya kita terikat erat-erat dengan Tuhan. Kalau orang yang terikat erat-erat dengan Tuhan, saya percaya saudara tidak akan mudah ditiup oleh angin persoalan yang kita hadapi ini. Kita tidak akan mudah ditiup oleh angin-angin pengajaran yang menyesatkan kita. Kalau saudara terikat di sana, berpaut di sana. Saudara, mari pada pagi hari ini, mari kita mau berpaut kepada Allah kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Mari kita berpaut kepada Tuhan. Melekat dengan Dia, terikat dengan Dia. Melilit dengan Tuhan kita. Sehingga kita menjadi kuat dalam kita menghadapi sebuah realitas hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Itulah yang perlu kita renungkan bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kita mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan. Dunia ini bukan semakin hari semakin baik. Dunia semakin hari semakin berpacu, saudara-saudara. Semakin hari semakin pertandingannya semakin kuat. Ya, kalau kita nggak kuat-kuat, kalau kita nggak bisa membawa diri kita mudah tergerus. Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mulai mendekat dengan Tuhan kita. Melekat dengan Dia. Yang kedua saudara-saudaraku, bahwa kalau tadi perintah Tuhan. Yang kedua, dalam kita mentaatinya saudara-saudara dikatakan begini, nilainya lebih tinggi daripada sebuah korban. Itu ketaatan. Bahwa ketaatan itu lebih tinggi nilainya dari sebuah korban sembelihan kita kepada Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 berkata begini. Mari kita baca ayat ini. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Sudah temukan saudara? Ya, kita baca bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 berkata begini. 3, 2, 1. Sesungguhnya, ya baca. 3, 2, 1. Sesungguhnya mendengar. Perhatikan saudara. Jadi Tuhan memberikan kita hari ini sebuah pemahaman saudara-saudaraku. Bahwa mendengar itu nilainya lebih tinggi daripada sebuah korban saudara. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Itu nilainya lebih daripada sebuah korban. Saudara, bangsa Israel ketika dia datang kepada Tuhan mempersembahkan sesuatu. Dia harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan.
Dia memberikan sebuah korban binatang ya. Dan binatang itu pilihan, bukan asal-asalan. Binatang yang gemuk, yang tidak ada cacatnya, yang tidak ada luka-lukanya. Dipilih betul. Ada orang-orang yang menilai layak atau tidak layak ini binatang dipersembahkan. Ada tim penilainya. Ya, dia nilai bagusnya. Lihat telinganya bagusnya, dia lihat kukunya bagusnya, badannya bagusnya, gemuk atau kurus. Itu dinilai semuanya. Dan Tuhan bilang begini, itu gak cukup kita mempersembahkan yang terbaik itu. Tapi Alkitab berkata, dengar-dengaran itu lebih daripada korban. Korban sembelihan itu korban bakaran. Saudara. Dengarkan, orang yang mendengar itu adalah orang yang taat kepada firman Allah. Orang yang mentaati firman Allah adalah orang yang taat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita tidak sekedar menjadi orang Kristen yang hanya duduk, tetapi kita mempraktekkan itu lewat pendengaran yang kita dengar setiap minggu dalam hidup kita. Memperhatikan kata Tuhan. Dua bagian penting ini, mendengar dan memperhatikan itu dalam ayat ini. 1 Samuel tadi sudah. Ada dua hal penting yang perlu kita renungkan bersama-sama. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari sebagai jemaat Tuhan, biarlah kita bersama-sama selalu dengar-dengaran kepada firman Allah. Ya, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak sekedar dengar tiap minggu ya khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tetapi kita mempraktekannya. Kitab Yakobus bilang begini, bukan orang yang mendengar firman Tuhan, tapi orang yang melakukan firman, kata Yakobus. Jadi biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, bukan menjadi orang pendengar. Pendengar itu banyak, tapi pelaku itu sedikit. Ya. Orang yang melakukan firman itu sangat sedikit. Melakukan dengan baik, dengan sempurna mungkin enggak. Tetapi minimal menuju kepada kesempurnaan itu kita bisa miliki. Lewat ketaatan kita. Kalau kita enggak taat, bagaimana kita mau memperhatikan firman? Bagaimana kita mau mempraktekkan firman Tuhan kalau kita tidak taat kepada Tuhan? Mustahil. Nonsense saudara-saudara. Tetapi biarlah kita mau memperhatikan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Saudara, yang ketiga di dalam ketaatan ini saudara. Allah punya tujuan bagi kita. Dipilih oleh Allah. Tujuan orang Kristen dipilih oleh Allah saudara-saudaraku dalam 1 Petrus pertama ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. 1 Petrus pasal pertama ayat yang kedua dikatakan. Dari kata yaitu. 3, 2, 1. Yaitu orang-orang yang dipilihnya sesuai dengan apa? Rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh rohnya. Supaya haleluya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan bilang begini. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau kita dipilih oleh Allah, dia akan melakukan apa tadi? Dikatakan oleh firman Tuhan. Rencana Allah dalam mentaati aturan-aturannya. Saudara, kalau kita anak-anak Allah, maka kita adalah orang-orang yang mau taat kepada perintah Tuhan. Saudara tidak bisa taat dengan sempurna kalau saudara tidak sungguh-sungguh mentaati apa yang telah Tuhan lakukan. Ingin lakukan dalam hidup kita. Hanya Tuhan mau bagi kita saudara-saudaraku. Supaya kita mau mentaati apa yang Allah mau. Kita kan orang-orang pilihan Tuhan kan. Saudara dan saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan selalu memperhatikan kita. Dia care dengan kita. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Melakukan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya percaya 100%. Tuhan akan menolong kita. Ingat, orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang siap menerima percikan darah Kristus. Dan kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya akan melimpah atas kita. Hanya orang-orang yang taat, kata Alkitab.
Karena kita orang-orang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita meninggalkan bulan Mei ini, saudara. Ya, dalam tema kita selama 1 bulan penuh ini, 5 minggu dalam bulan Mei ini tentang ketaatan. Biar kita mempraktekkan ketaatan itu. Kita tidak sekedar mendengar firman Tuhan selama 5 kali dengar khotbah di sini tempat ini. Tetapi kita harus mempraktekannya secara real dimanapun kita berada. Ketaatan itu di mana? Ketaatan kita mulai praktek dari rumah kita masing-masing. Tempat di mana kita berada, kita mempraktekannya. Di pekerjaan kita mempraktekkan ketaatan itu. Ya, di keluarga kita mempraktekkan ketaatan itu. Praktek dan praktek, saudara-saudara. Yang keempat, yang terakhir, ketaatan itu akan menghasilkan berkat buat kita. Ketaatan akan menghasilkan berkat buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dengar cerita kemarin berulang-ulang dalam minggu ini, saudara. Ya, dalam bulan ini maksud saya. Selalu dikumandangkan tentang seorang yang bernama Nuh. Kita kan tahu Nuh siapa. Ya, di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Nuh diceritakan sebagai orang yang benar, yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga tahukah saudara, dari sekian banyak orang yang ada pada zaman Nuh, hanya 7 keluarga, 7 orang maksud saya. 7 orang yang kedapatan oleh Tuhan adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa dia bisa berkenan yang 7 orang ini, saudara-saudara? Kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Karena Alkitab berkata, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia berkenan kepada Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang taat melakukan firman Allah. Allah akan berkenan kepadanya, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mulai hidup berkenan di hadapan Allah. Sehingga apa yang dialami oleh Nuh ini, karena perkenanannya kepada Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Pemeliharaan Allah sempurna. Seluruh dunia dimusnahkan. Tetapi keluarga ini hidup dalam pemeliharaan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena dia taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita? Di zaman yang tidak menentu ini. Penuh dengan tantangan, penuh dengan dosa ini. Ya. Jalan kemana-mana kita temui sesuatu yang tidak berkenan. Ya. Tetapi biarlah kita mau hidup bergaul dengan Tuhan. Sebagaimana Nuh ini. Kalau dia bergaul dengan Tuhan, maka dia adalah seorang yang taat. Dan dia akan menerima akibat daripada ketaatannya itu. Yaitu berkat yang kita terima daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Nabi Nuh. Nabi Nuh, saudara-saudaraku, ya, Abraham. Kalau sudah baca kitab Abraham, cerita Abraham dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-22. Kitab Nuh itu, tadi bukan pasal 7, pasal 6, saudara-saudara. Ya. Abraham ini, saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Cerita di sana tentang bagaimana dia diuji oleh Allah. Dia taat atau tidak terhadap ujian ini. Dan ini sangat menentukan masa depan daripada Abraham. Saudara, saya rasa kita belum sehebat ujian yang dialami oleh Abraham. Kitab Kejadian pasal yang ke-22 bercerita tentang bagaimana dia disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan putra tunggalnya. Anak yang dia sudah tunggu lama-lama. Ya. Kurang lebih 25 tahun. Ini bukan sebuah waktu yang pendek. Sudah. Hampir 1 generasi hilang. Bukan hampir satu generasi hilang sudah. 25 tahun. Dia menunggunya. Dan akhirnya saudara, Tuhan kasih dia anak pada masa usia tuanya. Alkitab berkata dia umur 100 tahun. Sarah juga hampir mendekati 100. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan kasih dia anak. Dan dalam penantian yang begitu panjang itu, Tuhan suruh dia persembahkan. Ini Tuhan uji dia dalam sebuah ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang saya bilang ketaatan yang ekstra.
Ketaatan yang sangat luar biasa. Rela nggak kita? Ibu-ibu, rela nggak anak kita dibunuh, dipersembahkan? Ya. Rela nggak saudara? Saya rasa saudara nggak akan rela. Tetapi di sini letak ketaatan Abraham yang luar biasa, yang saya katakan dia punya ketaatan itu ya bukan dibuat-buat. Ketaatan kita mungkin bisa dibuat-buat. Tapi ketaatan di sini sangat menentukan. Ketaatan pada Abraham ini benar atau tidak. Bobot ketaatannya di sini. Dan Abraham tidak main-main. Saudara tahu ceritanya? Mereka sudah jalan menuju ke Bukit Moria. Sebuah gunung di mana Allah sudah perintahkan kamu harus pergi ke sana. Jadi Tuhan sudah secara spesifik ya, sudah berikan dia kesempatan. Kau harus pergi ke sana. Dia sudah menunjukkan tempatnya di mana dia harus pergi. Dan semuanya dipersiapkan oleh Abraham. Dia persembahkan untuk Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Kejadian pasal 22. Abraham sudah siapkan kayunya, sudah siapkan pisaunya. Cuma tinggal satu yang dia belum siapkan, saudara. Apa, saudara? Yang budaya orang Yahudi atau Israel pada saat itu. Apa yang dia belum persiapkan untuk persembahan untuk Tuhan? Domba dia belum persembahkan. Tetapi dalam hatinya yang telah Tuhan suruh kepada dia untuk dia persembahkan adalah Ishak ini. Itulah domba yang akan dia persembahkan. Saudara bayangkan. Seorang ayah mau hanya menghitung hari sudah. Karena perjalanannya cukup jauh. Memakan waktu yang jauh. Hanya hitung mungkin 1 hari atau beberapa jam. Dia harus merelakan, mempersembahkan putra tunggalnya. Walaupun ada putra yang lain, tapi itu bukan putra sah. Tuhan bilang begini, saatnya saya akan menguji sampai di mana ketekunan. Saudara-saudara, apakah Abraham waktu dia pergi ke sana dia bawa pisau kayu, saudara? Pisau kayu pun kalau dia tikam sama orang bisa tembus juga, saudara. Ini pisau benaran loh, saudara. Bukan pisau kertas. Pisau benaran. Dan saatnya dia, detik-detik di mana dia harus mempersembahkan. Yang hebatnya di sini, saudara. Itu anaknya, itu anak pemuda loh, sudah pemuda. Waktu diikat, kaki diikat, tangan diikat. Dia memberontak, saudara. Dalam Alkitab, dia memberontak. Dia memberontak. Dia relakan diri, saudara. Dia terserah bapak lah. Saya nggak tahu dia panggil bapak, papi, dedi atau apa sama Abraham, si Ishak ini. Terserahlah, terserah papa lah. Aku berserah penuh. Saudara, ketika diikatnya kaki dan tangannya dan diangkatnya, ditaruh di dalam tempat di mana dia harus mempersembahkannya. Si Ishak nggak bergerak apa-apa. Dia tidak memberontak terhadap apa-apa. Dia taat sepenuh hati. Saya tahu akibat ketaatan dari kedua belah pihak ini. Entah itu Ishak, entah itu Abraham. Dua-duanya taat. Saudara. Coba kalau salah satu memberontak. Kira-kira terjadi nggak persembahan itu? Buyar. Saudara. Tetapi karena ketaatan mereka berdua. Melakukan yang tulus. Membuat Allah menyiapkan di luar dugaan otak sehat kita. Ketika Abraham sudah menghunus pisaunya. Hendak menikam di jantung daripada. Ya gak mungkin dia tikam di tempat lain. Dia taruh tempat yang paling tepat. Sehingga tidak menyiksa. Ya, terjadi penyiksaan kepada anaknya. Dia tentu cari tempat yang tepat. Dan itu jantung itu, tempat yang tepat itu dia tikam. Ketika dia mengangkat pisaunya, Alkitab mengatakan tangannya tidak bisa menghunusnya. Saudara. Tangannya tertahan. Saudara.
Dia mau ayunkan sekeras-kerasnya. Tidak bisa. Karena ada tangan Tuhan yang memegang erat-erat tangan Abraham ini. Dengan pisau yang ada pada tangannya, saudara. Sehingga tidak terjadi penikaman atau pembunuhan terhadap anak sendiri, saudara. Tuhan bilang begini, saya tahu imanmu Abraham. Saya baru tahu imanmu, ketaatanmu kepada Allah. Itu bukan main-main. Itu ketaatan yang sempurna, 100%. Kalau bisa mungkin 101%. Itu imanmu luar biasa. Stop. Tengok ke belakang. Dia menjumpai di sana, saudara. Ada seekor domba. Nggak tahu domba itu datang dari mana. Tetapi Tuhan kirim ke sana tepat waktunya, saudara. Tuhan bilang begini, ambil itu, persembahkan itu. Ganti anakmu itu. Saudara, ketaatan itu penting. Dengan ketaatan kita akan melihat mujizat Tuhan. Jangan kita uji coba, saudara, dengan Tuhan. Enggak. Orang yang uji coba dengan Tuhan itu dia ingin mencoba Tuhan. Benar nggak Tuhan itu bisa melakukannya? Dibuktikan lewat Abraham. Tuhan menggantikannya tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, dia akan melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi kita sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketaatan penting. Musa dan ada lagi yang lain, saudara. Panglima Aram, saudara. Kita tahu di sana panglima yang bernama Naaman, hanya dia taat saja melakukannya, ya. Tiap Tuhan melihat mujizat daripadanya. Saudara-saudara, dia yang sakit kusta itu disembuhkan oleh Tuhan. Dia menerima pertolongan Allah. Hanya karena ketaatan. Tadi dia sudah komplain, sudah. Kenapa saya enggak di sungai di daerah saya saja yang bersih, ya, airnya jernih. Kok saya harus datang ke sungai yang kotor, yang kumal ini, yang kotor coklat ini. Tapi untung ada seorang, istilah sekarang apa ini? PRT, ya PRT ya, apa? Pembantu rumah tangga, PRT dong. ART ya, ART sudah. Untuk ada seorang ART, asisten rumah tangga. Dia bilang ini, kok Bapak hanya disuruh hanya celup 7 kali, kenapa nggak bisa? Ikutin aja kan gampang. Ini perlu saudara-saudara, ini ketaatan. Kalau dia nggak taat, apa yang dikatakan oleh hambanya tadi, bisa nggak terjadi? Mustahil terjadi, nggak mungkin terjadi. Tetapi akibat ketaatannya, dengar-dengaran, melakukannya, ya praktek. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kali yang ketujuh dia keluar dari air itu, sempurna sudah. Apa yang dia alami? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah kalau orang yang taat pada Tuhan, dia akan melihat berkat Tuhan terjadi dalam diri. Jangan kita melawan, jangan kita berkompromi dengan bisikan-bisikan dari luar. Ya. Naaman, dia masih merasa jijik dengan kondisi yang ada. Ya. Air yang ada dia jijik, kotor. Seorang raja loh, seorang panglima loh sudah. Tetapi oleh karena taatnya dia melihat pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini biar engkau dan saya memiliki ketaatan dalam diri kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita akan melihat Tuhan menolong kita. Ya. Tuhan tolong itu tepat waktu. Dia tidak menolong kita di luar ya ketidakmampuan kita. Tuhan menolong kita tepat pada waktu sudah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita belajar untuk taat saja. Tinggalkan minggu ini dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah dan praktekkan ketaatan itu, sehingga kita akan melihat Tuhan akan memberkati kita. Amin saudara. Minggu depan tema yang lain, ya. Bulan Juni kita akan masuk dalam tema yang lain yang sudah dipersiapkan oleh hambanya. Biar kita mau melakukan bahagian kita hari ini, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara.
Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ajarlah kami Tuhan untuk mentaati setiap perintah-Mu yang Engkau tuliskan dalam firman-Mu, yang telah kami dengar, yang telah diperdengarkan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk peka dengan suara-Mu, karena dengan kepekaan kami dengan suara-Mu Tuhan, maka kami akan melihat di mana Tuhan akan menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberkati kami, jemaat yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah kami masing-masing, yang mendengar lewat live streaming pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka juga, agar kami memiliki hati yang melekat dengan Tuhan, yang berpaut kepada Tuhan, yang mau melekat erat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, berkatilah kami Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat ini sudah hadir, tolong kami, agar kami meninggalkan bulan Mei ini dengan rasa takut akan Allah, ketaatan kepada Allah. Sehingga kami memiliki rasa takut akan Allah, untuk kami mempraktikkan ketaatan itu kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami masing-masing. Dan lewat itu Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam namamu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.